Jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kali ini episode yang very special. Karena kita akan babar sekaligus dua keris. Yaitu keris Makassar. Luk 5 Dapur Lambalima Lagowari abad 17 dan keris Bone Luk 7 Dapur Lambapitu Sampana abad ke-17. Kesimpulan suatu sejarah yang menjadi pemenang itu menentukan siapa yang dianggap sebagai the hero, pahlawan. History is written by victors. Kembali Mas Ari mau melakukan pelurusan sejarah sehingga pemahaman apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu secara transparan, jujur, terbuka, dan sesuai data. Kali ini menyangkut kerajaan Goa. Goa ini adalah suku Makassar yang membentuk kerajaan pada tahun 1300. Bermula sebagai kerajaan Hindu, tetapi di tahun 1600 berubah menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan Goa menjadi kerajaan yang paling besar dan paling makmur di dalam sejarah Nusantara bagian timur. Kerajaan maritim yang mampu menguasai lintas perdagangan pada masa itu. Spesifik yang Mas Ari mau babarkan adalah peristiwa Perang Makassar pada tahun 1667 sampai dengan 1669. Pada masa itu Goa dipimpin oleh Raja ke-16, yaitu Sultan Hasanuddin, yang harus bertempur dengan VOC karena VOC ingin menguasai perdagangan di wilayah Sulawesi. Tentu hal ini mendapat perlawanan, mendapat resistensi yang besar dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah tersebut pada masa itu. Perlu dicatat bahwa orang-orang Belanda dan Portugis sudah mencoba menguasai daerah itu sejak sebelum VOC terbentuk. Secara spot-spot mereka datang kapal per kapal, rombongan 2-3 kapal ya, untuk mencoba menguasai. Sehingga sejarah mencatat bahwa percobaan kolonialisasi itu sudah berlangsung pada abad 16. Namun sering disebut VOC. Padahal VOC pada saat itu belum ada. Mas Ari kembali mengingatkan bahwa pedagang-pedagang Belanda yang ingin menguasai Nusantara itu kemudian bersatu. Membentuk kekuatan dengan tujuan yang sama, membentuk konsorsium serikat dagang pada tahun 1602 yang kita kenal bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie. Inilah yang orang zaman dulu menyebutnya kumpeni. Mempelajari kesalahan Portugis yang selain mencoba melakukan penguasaan ekonomi, tetapi sekaligus paralel juga melakukan penetrasi agama Katolik. Ternyata hal itu tidak efektif karena Islam menjadi barrier yang sangat kokoh untuk mereka bisa menahan penetrasi dari Portugis melalui agama Katolik. Inilah kegagalan Portugis dulu pada saat mencoba menguasai Pantura Jawa yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Ya susahlah, jagoan para wali songo itu kan semua di sana, sakti-sakti semua. Dan berpengaruh, karismatik. Nah, Belanda ini nggak peduli dengan itu. Walaupun memang ada misionari Protestan yang menumpang dengan rombongan VOC. Tetapi bukan bagian dari program besarnya VOC. Kalau VOC yang penting cuan bro, money. Duit yang penting, ya kan? Pikirannya pedagang bener. VOC lebih banyak belajar dari Inggris.
yang sukses besar, kolonialisasi India melalui perusahaan bernama British India. Makanya terus muncul French India, Spanyol India, nah Belanda juga melu-melu, Oost-Indische, ya kan? Pokoknya semua niat banget deh. Tapi yang paling ngaco itu Spanyol itu. Hire Columbus yang orang Itali buat cari India. Nyasar, keluyurannya nyampe Amerika. Terus begitu sampai sana bilang iki India, kan ngawur. Nah, makanya orang asli di sana disebut Indian. Itu kan sebabnya itu. Padahal nggak ada hubungannya. Cuma Columbus mekso, ngeles. Segenan mengedian Columbus ini. Ya kan? VOC selalu gagal untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin yang ternyata ahli dalam strategi tempur dan membangun pertahanan. Karena sejak remaja sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus pertahanan Goa. Canggih orang zaman dulu itu. Umur muda-muda itu sudah melakukan hal-hal luar biasa. Makanya kalian Lavos milenial yang masih berusia muda, jangan takut untuk berpikir, bertindak, berbuat yang luar biasa. Hasanuddin juga berhasil menggalang kerajaan-kerajaan lain untuk membantunya. Seperti kerajaan Talo, kerajaan Luwu, kerajaan Wajo, dan juga kerajaan Mandar. Catatan untuk kerajaan Talo ini sebenarnya pada tahun 1400 itu terjadi pembelahan kerajaan Goa untuk peruntukan adik dan kakak. Biasa toh, nah jadilah kerajaan Talo dibagi dua itu. Sehingga kedikdayaannya mempertahankan tanah Makassar dari serangan VOC ini membuat Sultan Hasanuddin dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Pelajaran yang paling penting dari keberhasilan kolonial Inggris adalah metode divide et impera, adu domba. Sehingga metode ini menjadi basic benchmarking program yang terstruktur di VOC dan diaplikasi secara konsisten. Dan ini mengapa VOC berhasil menguasai Nusantara. Inilah juga yang diaplikasi VOC dan yang terjadi di dalam Perang Makassar. Setelah berkali-kali gagal menumbangkan Sultan Hasanuddin yang sangat dikdaya di dalam strategi militer, makanya akhirnya yang dilakukan oleh VOC adalah menghasut kerajaan lain untuk membantu menyerang Goa. Hari ini kita harus belajar dari sejarah ini. Divide et impera, perpecahan, hoak, berita-berita fitnah, itulah biang kerok yang akan menghancurkan negara. Bantuan untuk VOC paling signifikan datang dari Sultan Bone yang bernama Arung Palaka. Dengan bantuan dari Sultan Bone ini, keseimbangan pertempuran menjadi berubah. Ini menjadi berbalik. Karena setelah mengetahui Arung Palaka berada di pihak VOC, maka orang-orang Bone dan Sopeng yang tadinya mendukung Sultan Hasanuddin jadi berbalik menyerang benteng Somba Opu. Sehingga Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan. Siapa Arung Palaka? Mengapa ia jadi membantu VOC? Nah, ini harus disikapi dan dicermati dengan hati-hati. Sultan Hasanuddin menjadi raja mewarisi beberapa persoalan. 1. Gempuran VOC. Kedua, kerajaan-kerajaan bawahan seperti Bone dan Sopeng diturunkan derajatnya menjadi budak Kesultanan Goa. Ini fakta pada saat itu. Inilah cikal bakal persoalan yang menjadi beban masa lampau buat Sultan Hasanuddin ketika naik tahta. Sayangnya Sultan Hasanuddin terlambat menyadari hal tersebut. Kan seharusnya
Begitu naik tahta, dia segera membebaskan Bone dari perbudakan, tetapi terlambat menyadari dan tidak segera dilakukan. Inilah yang menimbulkan dendam, yang dalam budaya Bugis kita kenal istilahnya siri, yang bisa diartikan adalah harga diri. Arung Palaka yang sebenarnya pada awal membantu Goa, tetapi setelah melihat kekejaman yang dilakukan Goa terhadap orang Bone, membuat ia marah. Dan kemudian membawa orang-orang Bone melarikan diri ke Jawa, tepatnya ke Batavia. Jagoan inilah akhirnya yang dimanfaatkan oleh VOC yang pintar melihat situasi. Arung Palaka kan layaknya Ronin, samurai yang tak bertuan. Kemudian dimakmurkan, diberikan tempat di Angke, di Batavia. Arung Palaka akhirnya merupakan senjata ampuh buat VOC di dalam penguasaan Sumatera. Menjadi orang paling ditakuti bersama Kapitan Yonker dari Ambon. Arung Palaka memiliki pengalaman tempur yang matang, berhasil memenangkan perang di mana-mana. Dan ketika ditawari untuk membantu menyerang Goa, seperti mendapatkan satu goals, merasa akhirnya punya kesempatan untuk membalas siri harga diri orang Bone. Sultan Hasanuddin yang sebenarnya pada akhirnya telah membebaskan status budak pada orang Bone, tetap berhasil dikalahkan. Dan Arung Palaka kembali mengangkat siri, harkat, dan martabat orang Bone. Kemudian menjadi Sultan Bone pada tahun 1672. Nah, dengan kondisi dan situasi tersebut, Mas Eri ingin menyampaikan bahwa kedua beliau ini sebenarnya adalah pahlawan. Mereka adalah the hero pada persepsi masing-masing kedaerahan. Sultan Hasanuddin yang ahli strategi dan pertahanan berjuang mati-matian untuk mengusir VOC, dan Arung Palaka yang merupakan pahlawan perjuangan pembebasan orang Bone dari ketertindasan. Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka memiliki guru yang sama, yaitu Karaeng Patinggaloang yang juga menjadi pahlawan nasional. Nah, jadi para lovers silahkan menyimpulkan sendiri. Dengan secara terbuka, transparan, jujur sudah Mas Ari babarkan. Situasi sejarah selalu ada dua sisi. Karena dua sisi ini, maka Galeri Pusaka Indonesia juga menampilkan dua keris, yaitu keris Makassar Luk 5, Dapur Lamba 5 Laguarie abad ke-17, dan keris Bone Luk 7 Dapur Lamba Pitu Sampana abad ke-17. Pertama, kita akan babar dulu keris Sultan Hasanuddin. Nah, ini keris yang sangat luar biasa auranya. Sangat menggetarkan. Warangkanya ini lopi-lopi berbahan kayu kemuning. Lopi-lopi ini berarti sebuah perahu besar. Hulunya ini disebut sebagai pangulureko, atau artinya bentuk kepala burung yang membungkuk. Ini sangat indah. Dengan bahan kayu kemuning berut yang motif kayunya juga sangat rapi dan presisi. Yang ini warnanya pun sudah coklat tua. Ini membuktikan hulu ini memang usianya sudah sangat tua. Ada mendaknya. Mendak model kili-kili berbahan perak. Nah, juga ada sepatu. Ada sepatu berbahan kayu kemuning. Bahan yang sama.
Ini yang membedakan gaya warangka atau sampir pada keris Makassar dan keris Jawa. Kalau di keris Makassar, di bagian bawahnya ini ada sepatunya. Dan ini memang membedakan dengan keris Jawa. Ini gaya pegangannya pun lain. Karena gaya hulunya juga beda. Keris Makassar kita kali ini berdapur lamba 5 Laguari. Inilah keris yang digeruni atau ditakuti oleh musuh. Rician pada keris ini memiliki tuah agar si pemilik atau yang memesan keris pada saat itu dengan izin Tuhan Yang Maha Esa menjadi sangat disegani dan ditakuti oleh lawan. Dan keris ini pun sangat disegani di dalam masyarakat Makassar, sehingga mendapatkan julukan Lagaluruk Matentai, yaitu keris yang dapat membuat musuh bergetar di dalam medan perang apabila sang pemiliknya memperlihatkan keris ini pada musuhnya. Rician keris ini ada kembang kacangnya, ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah yang satu, ada serawean, dan ada greneng. Ada grenengnya. Kok ini kan dari keris ini yang sangat jarang dijumpai ialah ada 2 luk pada keris ini. Luk 5 dan luk 45. Luk luarnya luk 5, luk dalamnya 45. Sehingga keris ini pun masuk dalam kitab sejarah senjata-senjata suku Makassar yang berjasa. Nah, pamornya ini yang menarik. Terdiri dari 4 pamor di dalam satu bilah. Yaitu yang pertama, gigi belalang, isi ancali. Kalau dalam perkerisan kita sering sebut untu walang. Yang kedua ada dulang nampan. Yang ketiga ada timpalaja yang tersusun seperti membentuk gunung. Serta ada juga pamor kurisi, atau dalam bahasa perkerisan kita sering sebut pamor miring. Mabatik tulus 2. Keempat pamor tersebut mempunyai tuah yang saling bersinergi dan saling melengkapi, yaitu untuk menaikkan wibawa, untuk memudahkan mencari rezeki, serta dipercaya untuk menolak bala dan pengaruh-pengaruh buruk bagi pemiliknya. Dengan komposisi dapur dan pamor yang is very complete filosofi, maka keris ini pastinya dahulu dimiliki oleh raja atau panglima perang. Keris dahsyat inilah yang merefleksikan kehebatan Sultan Hasanuddin atas kemampuan strategi perangnya, atas kemampuan strategi militernya di dalam mempertahankan kerajaan Goa dari gempuran VOC. Inilah yang merefleksikan betapa Sultan Hasanuddin mampu secara konsisten melakukan perlawanan dan hanya dapat ditaklukkan oleh politik pecah belah. Keris buni. Keris ini juga sangat luar biasa dan indah, yaitu keris lamba pitu sampana. Keris ini secara keseluruhan dari sejak hulu, warangka, pendok sampai dengan ujung sepatu sangat indah. Satu kesatuan keindahan yang luar biasa. Warangkanya ini gaya Bugis diaspora
dari bahan kayu kemuning yang sangat indah. Dan garisnya adalah garis menurun, urat kayunya. Hulunya ini adalah pangulu reko patah 3. 1, 2, 3 yang sangat indah. Dari bahan gading gajah yang warnanya pun sudah menguning, menunjukkan ketuaannya. Dan sepatunya ini juga berbahan gading gajah. Dan pendoknya ini bahan perak yang desain ukirannya sangat cantik. Ada 2 struktur desain yang berbeda. Di mana yang di atas ini adalah merefleksikan betul-betul desain Bugis. Dan yang di bawah ini vertikal yang menambah cantik dari pendok ini. Ada mendaknya dan sekaligus mendak dan selut menjadi satu dari bahan perak. Inilah yang membuat keris ini sangat cantik dan unik. Getarannya sangat terasa. Keris Bugis yang kita tampilkan hari ini, dapurnya adalah Lamba Pitu Sampana. Lamba Pitu atau Luk 7 atau Si 7 ini memang cocok untuk dibawa bepergian atau untuk perantauan. Tujuannya agar si pemilik keris ini di dalam perantauannya dapat mencapai kesuksesan sesuai tujuannya. Di tempat baru semuanya dilancarkan. Rician pada keris ini sepertinya nampak sederhana, yaitu gandiknya polos. Hanya ada pejetan, dan luknya berjumlah 7 yang didesain tidak terlalu rengkol. Ini yang merupakan ciri khas keris yang bertangguh Bugis Boni. Sepaton berbahan dasar emas dengan motif lunglungan pada bawah gonjo sampai pada gandik. Ini menambah indah. Bilah keris ini cantik sekali. Pamor keris ini adalah pamor isi ancale dan latang meti, yang berarti air meniti. Jadi tuahnya mendatangkan wibawa dan rezeki bagi si pemilik yang terus mengalir tanpa henti dan menetes terus menerus. Dalam bahasa Bugis, iyanai gasang asenala tameti makesing ritu. Mohon koreksi kalau ada pengucapan yang salah dari Mas Ari, dari teman-teman dari Bugis. Maka pusaka keris ini sangat cocok untuk pengusaha, usahawan, bisnismen yang selalu melakukan traveling, merantau ke daerah-daerah lain di dalam memperluas bisnisnya. Keris indah inilah, keris yang berwibawa inilah, yang merefleksikan kehebatan Arung Palaka. Di dalam menetapkan prinsip, menetapkan langkah, merantau ke Batavia, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan daerah, mendapatkan kekuatan untuk mampu menaklukkan Sumatera, membebaskan, mengangkat derajat masyarakat Buni, dan selanjutnya menjadi Sultan Buni. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers silahkan komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini. Atau mau request pusaka yang mau dibahas,
dengan Mas Ari, silahkan. Atau mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silakan hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya